Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Mugi tansah pinaringan katentreman kabagashwarasan sekawilujungan sedayanipun. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia. Kali ini kami akan meneruskan video yang kemarin, yaitu di dalam butir-butir budaya Jawa. Kemarin kami menerangkan perbedaan antara meditasi dan samadhi. Dan sekarang saya akan membicarakan tentang tata cara meditasi. Meditasi itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu untuk kesehatan dan untuk hal yang lain, seperti untuk penangkal dari aura-aura negatif. Di sini saya akan menceritakan dulu tentang meditasi untuk kesehatan. Karena apa? Karena seseorang gayuh atau punya keinginan sesuatu yang berhubungan dengan ketauhidan, berhubungan dengan kawruh kasukman, itu paling tidak badan kita harus sehat dulu. Karena ini ada dasar untuk kita menjalankan kegayaan kita atau cita-cita untuk mengarahkan lebih jauh. Mari kita mulai. Saya akan membicarakan tentang tata cara meditasi untuk kesehatan dulu. Meditasi itu memfokuskan pikiran, angen-angen, dan jiwa kita untuk suatu hal. Sekarang saya membicarakan kesehatan. Untuk orang-orang yang bisa duduk bersila, monggo duduk bersila. Tapi untuk orang-orang yang sedang sakit, bisanya hanya duduk di kursi, tidak masalah. Kita cukup duduk di kursi. Kalau duduk di kursi tidak bisa, ya kita dengan berbaring lurus. Dikasih alas. Kalau tidak alas ya tidak diberi alas tidak apa-apa, pokoknya tempatnya bersih. Berbaringnya lurus, tangannya dengan posisi karena sakit, yaitu diluruskan saja, tidak bermasalah. Yang bakunya bisa memfokuskan, menyatukan antara angen-angen pikiran dan jiwa kita. Pertama, untuk yang duduk, paling tidak posisinya tulang belakang itu harus tegak lurus. Posisi tegak lurus. Duduk di kursi atau duduk bersila, monggo. Terus tangan kita bisa diletakkan di kedua lutut bisa, atau sendakep begini juga bisa. Pokoknya yang nyaman bagaimana. Tapi intinya kita fokus pada angen-angen pikiran dan jiwa kita itu bisa menyatu.
Untuk kesehatan, ini tadi untuk kesehatan, tarik napas panjang lewat hidung. Mama saya duduk sendakep ini. Tarik napas panjang lewat hidung sampai di area kepala ini terasa seperti kesemutan atau orang Jawa ngerti geringingan gitu kan. Renyang-renyang seperti itu, terus ditahan di pusat perut. Mengapa di pusat perut, tali pusat sini? Karena di situ ada 12 kelenjar organ tubuh, yaitu kandung medu, ginjal, lambung, pankreas, pemanas limfatika, jantung, usus halus, usus besar, hati, terus kandung kemih juga ada. Di situ ada 12 kelenjar organ tubuh yang terdapat pada mengelilingi tali pusat ini. Tarik napas panjang sampai kepala sini terasa kesemutan. Terus ditahan, diletakkan di tali pusat sini atau di pernapasan perut. Lalu hembuskan lagi juga lewat hidung. Lidah ditekuk di langit-langit atas. Jadi lidah ini ditekuk, ditempelkan langit-langit mulut belah atas. Kami ulangi, posisi tegak, tangan bisa diletakkan di kedua lutut, sendak ini juga bisa, sendak ini dikempit, ini diarahkan di sini juga bisa, dan tegak, pikiran, angan-angan jiwa kita menyatu, terus tarik napas panjang, semaksimal mungkin. Terus ditahan di pusat perut. Keluarkan lagi. Terus tarik napas panjang. Sampai di sini kesemutan, seperti kesemutan. Ditahan di tali pusat sini, ditahan sini, di perut, pernapasan perut. Terus keluarkan lagi. Itu untuk kesehatan. Mengapa ditahan di pusat perut? Tadi sudah saya uraikan ada 12 kelenjar organ tubuh yang berhubungan dengan tali pusat ini. Bisa mengembang, mengempis, perut itu akhirnya kekusutan, kekacauan yang di dalam sistem-sistem pembuluh itu dia akan terbuka dan energi bisa masuk ke seluruh organ tubuh ini. Paling tidak melakukan setengah jam untuk melakukan itu. Mengapa kita tarik napas semaksimal mungkin tadi, tarik napas semaksimal mungkin, terus sini sampai kesemutan rasa geringingan itu. Tarik napas itu mengambil oksigen semaksimal mungkin. Nah di sini, di otak sini ada pusat saraf di otak itu, otak sadar dan saraf tidak sadar. Di kepala sini terdapat pusat saraf di otak, yaitu otak saraf sadar dan saraf tidak sadar. Saraf sadar fungsinya untuk menggerakkan sistem saraf kita. Digerak-gerakkan kedipnya mata atau bicara ini adalah saraf sadar. Itu terdapat di pusat otak. Nah, yang saraf tidak sadar adalah yang berhubungan dengan sistem kelenjar organ tubuh sini ada 12 kelenjar organ tubuh.
Jadi, kalau kita tarik napas panjang, pengambilan oksigen maksimal mungkin, di sini akan mengurai sistem saraf pembuluh darah, saraf kecil, saraf artileri itu, dia akan bereaksi dan terlari suatu energi. Di sini akan merubah sistem di sini, mempengaruhi sini, dan akhirnya juga mempengaruhi sistem tubuh kita. Itu untuk kesehatan. Arahnya ke situ dulu. Mohon maaf, nanti kalau ada kekurangan, karena saya masih belajar, saran dan kritik di kolom komentar. Monggo bertanya-tanya kalau belum paham apa saja yang saya uraikan, saya siap membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.